Sesawi Kur Yesus channel yang renungan harian inspirasi kehidupan, dan portal milik iman Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sahabat keluarga muda dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sahabatku, sungguh beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan, dan rahmat kesejahteraan sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat keluarga muda dan saudara-saudaraku, tepatnya pada kesempatan ini, pada hari Rabu, pada pekan biasa ke-11 ini, sahabatku, kita mau dengarkan firman Tuhan kembali, menimba, merefleksikan bersama dari Injil Matius, sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Maka sahabatku, mari kita satukan hati dan pikiran kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya dengan kesungguhan hikmat sukacita, sahabatku, kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan sucikanlah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat keluarga muda dan saudara-saudaraku, refleksi pada kesempatan ini ialah kehidupan sebagai orang Kristiani bukanlah ajang pameran, sahabatku, melainkan ungkapan kasih terhadap Allah
yang sungguh-sungguh nyata, sahabatku. Maka sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat Kula Muda dan saudara-saudaraku, melakukan perbuatan baik untuk dipuji orang bukanlah praksis yang harus dikembangkan dalam hidup Kristiani, sahabatku. Sungguh kita melakukan yang baik untuk membangun hubungan yang harmonis dengan Allah dan sesama kita dalam kehidupan ini, sahabatku. Sahabatku, dimanapun Anda berada, sobat Kula Muda, hanya bila tindakan itu didasarkan pada alas yang benar, maka perbuatan baik juga mempunyai maknanya, sahabatku. Dengan demikian, derma, puasa, dan doa menjadi ungkapan kasih yang sungguh setia dan mendalam, sahabatku. Sahabatku, dimanapun Anda berada, sobat Kula Muda, praktik amal dan doa oleh Yesus diberi makna khusus. Bukan sekedar melakukan kebiasaan dan adat, sahabatku, melainkan sebagai latihan membangun hubungan cinta kepada Allah dan sesama kita, sahabatku. Sahabatku, dimanapun Anda berada, sobat Kula Muda, dengan cara itu, murid-murid Yesus belajar mewujudkan kasih-Nya secara nyata, baik terhadap sesama dengan amal kasih, maupun dengan doa terhadap Allah yang sudah lebih dahulu mencintai kita, sahabatku. Lalu pertanyaannya, sahabatku, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita melakukan hal-hal tersebut sungguh-sungguh sebagai ungkapan iman? Ataukah hanya untuk disukai atau dipuji orang? Jawabannya ada di dalam hati, sobat Kula Muda dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus semuanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, jadikanlah kami saluran belas kasih-Mu. Doronglah kami untuk melakukan puasa dan derma, serta berdoa bukan hanya bagi diri kami sendiri, ya Tuhan, tetapi juga bagi semua orang. Pakailah hidup kami, ya Tuhan, menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami, ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkan, belajar, merefleksikan bersama. Sahabatku yang terkasih, mari dengan sungguh hati kita jadikan hidup kita menjadi saluran belas kasih Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kita. Mari sahabatku, sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye, berkah dalam. Tuhan memberkati.